Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 3 Syok Hiperglikemia. Nanti di sini saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai asuhan keperawatan pada pasien syok hiperglikemia. Mari kita simak bersama-sama. Berikut adalah anggota dari kelompok 3. Baik, apakah sebelumnya teman-teman itu tahu apa itu hiperglikemi? Hiperglikemi merupakan di mana jumlah glukosa yang beredar dalam darah itu terlalu banyak, atau yang familiar kita dengar itu dengan gula darah tinggi. Baik, akan saya lanjutkan ke etiologi. Etiologi syok hiperglikemik ini belum diketahui secara pasti, tetapi yang perlu teman-teman ketahui, ini syok hiperglikemi ini bisa diakibatkan oleh pengangkatan pankreas, pengrusakan secara kimiawi sel beta pulau Langerhans. Kemudian klasifikasi syok hiperglikemik. Yang pertama itu hyperglycemic state. Ini dimana keadaan kadar glukosa itu lebih dari 200. Kemudian yang kedua hyperglycemic crisis. Keadaan dimana kadar glukosa meningkat yang disertai tanda-tanda dehidrasi, syok, dan penurunan kesadaran, sesak, dan kejang. Berikut patofisiologi dari syok hiperglikemia. Selanjutnya saya akan menjelaskan manifestasi klinis dari syok hiperglikemi. Yang pertama itu bisa menyebabkan penurunan berat badan, yang kedua pandangan kabur berulang, yang ketiga menyebabkan pruritus, infeksi kulit, dan vaginitis, dan yang keempat pastinya syok ini bisa mengakibatkan lemah dan letih. Baik, selanjutnya pemeriksaan penunjang untuk syok hiperglikemi. Yang pertama itu glukosa darah meningkat 200 sampai 100 mg per desiliter atau lebih. Kemudian yang kedua aseton plasma positif secara mencolok. Kemudian yang ketiga asam lemak bebas, kadar lipid dan kolesterol meningkat. Kemudian komplikasi syok hiperglikemik. Yang pertama komplikasi akut, ada ketoasidosis diabetik, koma hiperglikemik, hipoglikemik, asidosis laktat, dan juga infeksi berat. Kemudian komplikasi kronik, komplikasi vaskuler, komplikasi neuropati, ulkus kaki, dan juga komplikasi pada kulit. Baik, saya akan melanjutkan bagaimana penanganan kegawatan syok hiperglikemi. Yang pertama itu pemberian cairan untuk mengatasi dehidrasi, kemudian pemberian insulin, perbaiki gangguan elektrolit, dan juga mengatasi faktor pencetus. Selanjutnya penanganan syok hiperglikemi saat di rumah, bisa olahraga, minum obat sesuai petunjuk, menjaga pola makan, dan rajin cek gula darah. Akan saya lanjutkan untuk penata laksanaan syok hiperglikemia. Yang pertama itu penata laksanaan keperawatan, bisa dengan cara diet, latihan jasmani, dan juga penyuluhan. Kemudian juga bisa menggunakan penata laksanaan medis, menggunakan obat hipoglikemi oral, contohnya itu sulfonilurea, binguanid, Honsu insulin sekretagogue, inhibitor glukosidase, dan juga tiosolidin dlones. Oke, baik, selanjutnya kita akan belajar mengenai asuhan keperawatan dengan kasus syok hiperglikemi. Yang pertama itu teman-teman harus melakukan pengkajian yang meliputi teman-teman harus menanyakan keluhan utama pada pasien dan juga menanyakan riwayat penyakit sekarang dan riwayat penyakit dahulu. Dan juga teman-teman bisa melakukan pemeriksaan fisik, seperti contohnya pemeriksaan head to toe. Selanjutnya, teman-teman juga bisa menegakkan diagnosa keperawatan. Yang pertama, ketidakefektifan pola napas, kedua, penurunan curah jantung, ketiga, hipertermia, keempat, resiko ketidakstabilan kadar glukosa darah, dan yang kelima, ketidakefektifan perfusi jaringan perifer. Intervensi untuk diagnosa yang pertama, ketidakefektifan pola napas.
Ini berhubungan dengan status pernapasan. Dengan cara intervensinya itu bantuan ventilasi. Teman-teman bisa melakukan monitor pernapasan dan saturasi oksigen, posisikan untuk mengurangi dyspnea, ajarkan teknik pernapasan, mulai dan pertahankan oksigenasi tambahan, dan juga inisiasi tindakan resusitasi. Oke, untuk diagnosa yang kedua yaitu penurunan curah jantung. Itu bisa berhubungan karena keefektifan pompa jantung. Intervensinya itu bisa dengan cara perawatan jantung. Yang pertama itu monitor parameter hemodinamik, monitor EKG, kelola obat-obatan, dan lakukan terapi relaksasi. Selanjutnya diagnosa yang ketiga yaitu hipertermia. Bisa karena termoregulasi. Kemudian intervensinya itu bisa dengan cara perawatan demam. Yang pertama itu pantau suhu dan tanda vital lainnya. Kemudian monitor warna kulit, dorong konsumsi cairan, beri oksigen, beri obat atau cairan intravaskuler. Kemudian untuk diagnosa yang keempat, resiko ketidakstabilan glukosa darah. Ini karena adanya keparahan hiperglikemia. Intervensinya bisa manajemen hiperglikemia dengan cara monitor tanda dan gejala hiperglikemia, monitor kadar glukosa darah, monitor nadi dan tekanan darah, berikan insulin, berikan cairan intravaskuler, dorong asupan cairan oral, dan juga review riwayat glukosa darah. Untuk diagnosa yang kelima, ketidakefektifan perfusi jaringan perifer karena adanya status sirkulasi. Intervensinya itu bisa dengan cara manajemen shock, dengan cara pantau TTV, posisikan pasien untuk mendapat perfungsi optimal, berikan dukungan harapan yang realistis, kolaborasi dengan dokter dalam pemberian cairan lewat intravaskuler. Baik teman-teman, saya sudah selesai memberikan penjelasan. Itu tadi penjelasan yang dapat saya sampaikan. Jika nanti ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Don't forget stay healthy, stay safe, and stay at home. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.